Pernahkah kalian mendengar tentang virus Nipah? Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan nama ini. Tapi, virus ini adalah salah satu ancaman kesehatan global yang patut kita waspadai. Yuk, kita kupas tuntas apa itu virus Nipah, dari mana asalnya, bagaimana cara penularannya, hingga apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Virus Nipah, atau sering disingkat NIF, pertama kali diidentifikasi pada tahun 1999 saat terjadi wabah di kalangan peternak babi di Malaysia. Nama Nipah sendiri diambil dari nama desa tempat virus ini pertama kali ditemukan pada manusia, yaitu Kampung Sungai Nipah. Awalnya, wabah ini dikira sebagai ensefalitis Jepang, tapi penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ini adalah virus jenis baru. Jadi, dari mana sebenarnya virus ini berasal? Nah, inang alami dari virus Nipah adalah kelelawar buah dari genus Pteropus, yang juga dikenal sebagai kalong atau rubah terbang. Kelelawar ini membawa virus tanpa menunjukkan gejala sakit. Mereka bisa menyebarkan virus melalui air liur, urin, dan kotorannya. Ketika kelelawar ini memakan buah-buahan, misalnya di pohon mangga atau kurma, mereka bisa meninggalkan jejak virus di buah tersebut. Penularan ke manusia bisa terjadi melalui beberapa cara. Cara pertama adalah melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Pada wabah awal di Malaysia, penularan terjadi dari babi yang terinfeksi ke para peternak. Babi-babi ini kemungkinan besar tertular setelah memakan buah yang sudah terkontaminasi oleh kelelawar buah. Jadi, babi berperan sebagai inang perantara. Cara kedua, yang lebih sering terjadi pada wabah-wabah selanjutnya di Bangladesh dan India, adalah melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Contoh paling umum adalah meminum nira atau sari kurma mentah yang telah terkontaminasi oleh urin atau air liur kelelawar buah. Kelelawar suka menjilati getah manis dari pohon kurma. Dan disitulah virus bisa berpindah. Buah-buahan yang jatuh ke tanah dan sudah digigit kelelawar juga bisa menjadi sumber penularan jika dimakan mentah tanpa dicuci bersih. Yang lebih mengkhawatirkan adalah penularan dari manusia ke manusia. Ini bisa terjadi melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, terutama melalui cairan tubuh seperti air liur, dahak, atau darah. Penularan semacam ini sering terjadi di lingkungan keluarga atau di fasilitas kesehatan, terutama jika tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi tidak diterapkan dengan ketat. Petugas kesehatan dan anggota keluarga yang merawat pasien Nipah memiliki risiko yang sangat tinggi untuk tertular. Lalu, apa saja gejala yang muncul jika seseorang terinfeksi virus Nipah? Gejalanya bisa sangat bervariasi. Masa inkubasi, yaitu waktu dari terpapar virus hingga muncul gejala pertama, biasanya berkisar antara 4 hingga 14 hari, meskipun ada laporan kasus hingga 45 hari. Pada tahap awal, gejalanya mirip dengan flu biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri otot, mual, dan muntah. Beberapa orang juga mengalami sakit tenggorokan, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala awal ini seringkali tidak spesifik, sehingga sulit dibedakan dari penyakit lain. Namun, yang membuat virus Nipah sangat berbahaya adalah kemampuannya menyerang sistem saraf pusat. Setelah beberapa hari, penyakit ini bisa berkembang menjadi fase neurologis yang parah. Pasien bisa mengalami pusing, disorientasi, kebingungan, dan rasa kantuk yang ekstrem. Ini adalah tanda-tanda ensefalitis atau radang otak. Dalam kasus yang parah, kondisi ini bisa dengan cepat memburuk menjadi koma dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kejang juga merupakan gejala umum pada tahap ini. Sayangnya, tingkat kematian akibat infeksi virus Nipah sangat tinggi, berkisar antara 40% hingga 75%. Bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wabah, tergantung pada ketersediaan fasilitas medis. Bahkan bagi mereka yang berhasil selamat, banyak yang mengalami efek jangka panjang yang serius. Sekitar 20% penyintas mengalami masalah neurologis sisa, seperti kejang berulang atau perubahan kepribadian dan suasana hati. Beberapa juga melaporkan kelelahan kronis dan kesulitan berkonsentrasi. Bagaimana cara mendiagnosis infeksi virus Nipah? Diagnosis awal berdasarkan gejala klinis saja sangat sulit. Untuk konfirmasi, diperlukan tes laboratorium. Metode yang paling umum digunakan selama fase akut penyakit adalah tes PCR polymerase chain reaction untuk mendeteksi materi genetik virus dari sampel cairan tubuh seperti usap tenggorokan, usap hidung, cairan cerebrospinal, urin, dan darah. Setelah pasien pulih, tes serologi seperti ELISA bisa digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus. Hingga saat ini, belum ada obat antivirus spesifik atau vaksin yang tersedia untuk manusia untuk melawan virus Nipah. Pengobatan yang diberikan bersifat suportif, artinya fokusnya adalah untuk meredakan gejala dan mendukung fungsi vital tubuh pasien. Ini termasuk memberikan cairan infus untuk mencegah dehidrasi, obat untuk mengendalikan demam dan kejang, serta bantuan pernapasan jika diperlukan. Perawatan intensif di rumah sakit sangat penting
untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Mengingat belum adanya pengobatan spesifik dan tingginya angka kematian, pencegahan menjadi kunci utama dalam menghadapi virus Nipah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, hindari kontak langsung dengan kelelawar buah dan hewan sakit, terutama babi, di daerah di mana wabah Nipah pernah terjadi. Jangan sentuh hewan-hewan ini tanpa pelindung diri yang memadai. Kedua, perhatikan kebersihan makanan. Selalu cuci bersih buah-buahan dan kupas kulitnya sebelum dimakan. Hindari mengonsumsi buah yang memiliki bekas gigitan hewan. Yang terpenting, jangan minum nira atau sari buah mentah yang dikumpulkan dari alam liar, terutama di daerah endemik. Jika ingin mengonsumsinya, pastikan sudah direbus terlebih dahulu untuk membunuh virus. Ketiga, praktikkan kebersihan tangan yang baik. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah berkontak dengan hewan atau sebelum menyiapkan makanan. Keempat, bagi para petugas kesehatan dan keluarga yang merawat pasien yang diduga terinfeksi Nipah, sangat penting untuk menerapkan praktik pengendalian infeksi standar. Ini termasuk menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti sarung tangan, masker, gaun, dan pelindung mata saat berinteraksi dengan pasien. Kelima, meningkatkan kesadaran publik, edukasi masyarakat tentang risiko virus Nipah, cara penularannya, dan langkah-langkah pencegahannya sangat krusial, terutama di komunitas yang berisiko tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memasukkan virus Nipah ke dalam daftar penyakit prioritas yang memerlukan penelitian dan pengembangan segera karena potensinya menyebabkan pandemi. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk mengembangkan vaksin dan terapi yang efektif. Beberapa kandidat vaksin telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji coba pada hewan dan sedang bergerak menuju uji klinis pada manusia. Jadi, meskipun virus Nipah terdengar menakutkan, dengan pengetahuan yang benar dan tindakan pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi risiko penularannya. Penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan terinformasi tentang ancaman kesehatan seperti ini. Virus Nipah adalah pengingat betapa eratnya hubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sebuah konsep yang dikenal sebagai One Health, menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan hewan liar, pada akhirnya juga berarti melindungi kesehatan kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu dan waspada terhadap virus Nipah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.